Kesaksian pemilik kontrakan lokasi bunuh istri depan anaknya di Bekasi, bunuh dan mandikan jenazah istri. Pemilik kontrakan, Muki, mengungkapkan, kejadian itu diketahui ketika ibu korban mendatangi rumah kontrakan pada Sabtu 9 September 2023 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu ibu korban melihat anaknya sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Saya dibangunin anak saya, dia dengar karena digedor-gedor sama si ibu korban. Saya keluar. Begitu saya samperin, kondisi ibunya sudah histeris, ujar Muki. Muki bersama penghuni kontrakan lainnya langsung mengecek ke dalam kontrakan korban. Saat dicek, ternyata korban sudah meninggal dunia. Posisinya, korban di atas kasur dan diselimutin. Ada luka di bagian leher, dan kalau muka emang sudah kelihatan lebam, papar Muki. Ia mengungkapkan tidak ada bercak darah yang terlihat saat masuk ke dalam rumah kontrakan korban. Ketika itu, pelaku diduga sudah membersihkan darah korban yang berceceran di lantai. Menurutnya, kemungkinan pelaku melakukan aksinya di depan anak mereka yang masih balita, mengingat pada pagi harinya pelaku sempat menitipkan anaknya ke orang tua korban. Seorang pria berinisial N, 25 tahun, tega membunuh sang istri M, 24 tahun. Mereka tinggal di rumah kontrakan di Jalan Cikedokan, RT 1 RW 4, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Peristiwa keji itu viral di media sosial setelah akun TikTok @1212eca mengunggah kronologi kejadian M dibunuh suaminya. Diduga N, sang suami, bunuh istri di depan dua anaknya yang masih balita. Setelah melakukan aksi kejinya itu, N dikabarkan telah menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Setelah mengakhiri nyawa sang istri, N tidak tinggal diam. Ia membersihkan jasad sang istri dari darah dengan cara dimandikan. Setelah itu, ia mengganti baju istrinya, kemudian dibawa ke kasur. M yang sudah tak bernyawa sengaja ditidurkan di samping anaknya. Jasad korban pembunuhan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Diceritain dari kantor kepolisian, jadi katanya kejadiannya itu hari Kamis kurang lebih jam 11 malam. Nah, paginya dia sempat nyuci, ngejemur, nggak ada yang curiga, itu posisinya masih ada anaknya, katanya. Muki melanjutkan, polisi langsung tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan olah tempat kejadian perkara. Saat tiba di lokasi, polisi membawa pelaku yang sebelumnya sudah menyerahkan diri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!